Halo Sobat Umat Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan mengolah hasil panen dari Budik Damber. Hari ini kita mau ngolah lele. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe dan jangan di skip ya videonya, karena setiap detiknya akan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Hari ini temanya nggak berat-berat banget ya. Jadi kita mau masak lele hasil panen dari Budik Damber ini. Nah, kebetulan tadi pagi kita udah lakuin sipon dan juga sortir. Jadi karena sudah ada yang beratnya lumayan, jadi kita panen aja. Dan juga karena sekarang lagi musim pancaroba, jadi sekalian aja kita kurangi kepadatan di dalam ember untuk meningkatkan kualitas hidup lele. Nah, untuk kalian yang belum siap menghadapi musim pancaroba ini, bisa ditonton di video kami sebelumnya ya. Siapa tahu bisa jadi referensi untuk kalian dalam menghadapi musim pancaroba ini. Nah, di sini kita sudah panen beberapa ekor lele. Ini cuman sedikit sih memang kami panennya. Nah, untuk panen itu sendiri, kalian bisa menentukan ukuran dan berat yang memang kalian inginkan. Nah, karena sekarang sedang musim pancaroba dan juga ukurannya sudah oke, ya sudah kami panen saja sekarang. Sebelum dibersihkan, lele ini harus direndam dulu. Nah, kami menggunakan air PDAM biasa. Nah, tujuannya itu untuk menghilangkan bau lumpur dan juga bau amis pada lele. Proses ini baiknya dilakukan 1 hari. Kalian tidak usah khawatir karena ikan tidak akan jadi gantung. Dan air yang digunakan ini kan air bersih, jadi aman untuk ikan. Nah, biasanya kami itu panen pagi hari, lalu kami bersihkan nanti sekitar pukul 4 sore. Nah, jadi kami rendam ikannya itu kisaran 6-7 jam. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi proses ini bertujuan untuk menghilangkan bau amis, bau lumpur misalnya, agar nanti saat dimasak lalu dinikmati tidak ada rasa-rasa seperti itu. Nah, walaupun hanya direndam 6-7 jam, jadi saat kita makan itu sudah tidak ada rasa-rasa seperti itu lagi, jadi dagingnya juga sudah enak. Yang kedua adalah membuat ikan lele tidak berdaya. Nah, untuk membuat ikan lele tidak berdaya ini sangat banyak sekali metode yang digunakan ya teman-teman. Nah, mulai dari ada yang menggunakan garam dapur, ada yang membuat tanda di bagian leher di belakang. Nah, untuk kami biasanya itu kami menggunakan garam dapur. Tujuannya itu untuk membuat lele menjadi dehidrasi. Jadi kan nanti lelenya sudah tidak berdaya. Nah, karena sekarang kami sedang kehabisan garam dapur, jadi kami mencoba menggunakan metode lain, yaitu membuat tanda di leher belakang lele. Nah, pembuatan tanda di leher lele itu menyebabkan lele menjadi lebih cepat tidak berdaya. Nah, walaupun misalnya sudah tidak berdaya, tapi ada bergerak-gerak di tubuh lele itu, nah itu juga tandanya lele sudah tidak berdaya. Jadi kalian tidak usah khawatir, lele akan hidup kembali. Nah, jika kalian geli atau misalnya takut untuk memegang lele, karena lele itu juga licin kan, nah kalian bisa menggunakan sarung tangan seperti yang saya gunakan. Sarung tangan ini bisa didapatkan dengan mudah di toko-toko pertanian. Yang ketiga adalah membersihkan bagian dalam ikan lele. Nah, ini perlu sedikit keterampilan ya. Kebetulan sebelumnya itu saya sudah pernah belajar di salah satu rumah teman saya. Jadi ibunya tuh sudah pernah mengajarkan saya bagaimana cara membersihkan lele. Nah, untuk ini kalian bisa membuat tanda di perut lele membentuk huruf T. Jadi nanti bisa dibersihkan sampai benar-benar bersih. Lalu nanti di antara mulut dan juga tanda T itu juga ada yang perlu dibersihkan. Saya juga kurang tahu ini namanya apa. Jadi warnanya itu
berwarna merah muda dan bentuknya seperti karang. Yang keempat adalah cuci bersih seluruh tubuh ikan lele. Nah, setelah tadi dibersihkan, jadi sekarang ikan lelenya kita bilas menggunakan air yang mengalir agar kotoran-kotorannya juga ikut hanyut dan ikan siap untuk dimasak. Nah, ada beberapa olahan yang dapat menggunakan daging ikan lele. Antara lain itu ada rica-rica lele, terus ada mangut lele, ada abon, ada lele crispy, terus juga ada yang lain-lainnya. Nah, kalau misalnya kalian punya lele, kalian mau masak apa? Bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk saat ini kita akan masak lele goreng. Nah, pasti bakal buat kalian semua jadi ngiler. Seperti apa? Yuk ikuti. Jadi, sebelum lele digoreng, biasanya kami menambahkan bumbu-bumbu yang sederhana. Nah, ini sudah ada yang kami siapkan itu adalah bawang putih, ketumbar, kunyit, lada, garam, kaldu jamur. Kemudian kami haluskan. Nah, untuk kunyitnya kalian bisa gunakan kunyit yang biasa ya, yang ada di pasaran. Karena kebetulan ini ada serbuk kunyit, ya jadi kami pakai ini saja. Karena di sini ada kulkas, jadi lele berbumbunya bisa disimpan. Nah, ini bumbunya hanya untuk marinasi saja ya. Setelah bumbunya jadi, kita tinggal tambahkan air sedikit. Udah deh, tambahin ke lele. Nah, sekarang lele sudah siap untuk disimpan. Besok pagi itu saya akan goreng beberapa dulu untuk makan siang. Sangat praktis ya, karena sudah dibumbui. Nah, sekarang kita akan goreng dulu beberapa lele yang kita sudah ambil ini. Untuk menggorengnya, kita punya tips. Yang pertama, kalian bisa panaskan, benar-benar panaskan minyak di dalam wajan. Jadi sampai tidak ada suara letusan-letusan, baru deh nanti ikannya siap digoreng. Dan yang kedua, kalian bisa menambahkan tepung untuk melapisi ikan lele. Jadi nanti saat dimasak, kulit lele itu tidak menempel di wajan. Yeay, kita udah selesai masak nih. Mau lihat nggak? Nih, tadi kan saya udah bilang ada ikan lele yang langsung digoreng dan ada yang ditambahkan dengan tepung. Mau lihat gimana hasilnya? Nih dia. Nah, ini ada ikan lele yang langsung digoreng dan juga ada yang ditepung. Nah, kita juga tambahkan dengan sayur kangkung yang cuman direbus saja ya, teman-teman. Dan ini sambal favorit kita, sambal terasi. Bahan-bahannya itu ada cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, garam, dan juga terasi. Tapi sebelum diulek, kita biasanya goreng dulu. Baru deh diulek. Nih, udah jadi. Gimana menurut kalian? Nah, makanan ini akan sangat enak jika ditambahkan dengan nasi hangat seperti ini. Dan juga pelengkapnya kerupuk. Nah, untuk sambalnya kalian bisa buatnya sesuai selera masing-masing. Misalnya suka pedas, ya ditambahin cabai misalnya. Atau suka yang jenis lain sambalnya bisa juga. Atau ada yang nggak suka sambal, mau dimakan langsung ikannya juga enak. Nah, ini karena kita nggak dijual, karena untuk konsumsi sendiri, jadi sambalnya ini sesuai dengan selera kami. Nah, sekarang waktunya kita untuk mencicipi. Oke, kita cicipi dulu tanpa nasi. Ini yang ikan lele yang tadi langsung digoreng ya. Nah, biasanya untuk sambal itu saya sering menambahkan kecap. Jadi rasanya tuh ada pedas, ada manis, pokoknya enak deh. Ini ya, dicocol sambal. Enak banget guys. Pedasnya dapat, manisnya juga dapat. Terus ikannya lembut banget. Nih bisa dilihat nih.
lembut banget. Sekarang gantian ya, ini yang ada ditambahin tepung tadi. Oke, kita cicip dulu. Tebal banget kan? Tuh, lihat tuh. Nih, kita cocol sambal. Sama-sama enak sih sebenarnya. Cuman kalau yang ditambahin tepung tadi ada kriuknya gitu loh. Jadi di dalamnya tuh lembut, di luarnya crispy. Sekarang kita coba dengan nasi. Nah, ini juga ada kangkung. Jadi kangkungnya kita apa ya namanya ya? Nih, dibagi-bagi dulu biar ukurannya lebih kecil gitu loh. Jadi kayak plecing kangkung. Nah, kebayangkan makan di restoran tuh ditambah dengan sayur kangkung ini, enak banget. Nih, sekarang tambahin sambal. Selamat makan. Jangan lupa kerupuk ya. Pedes banget. Ini sekarang kita tambah lagi ya ikannya. Ini tuh seneng banget pakai sambal terasi karena itu dah yang saya bilang tadi, ada manisnya, ada pedasnya, terasinya tuh kerasa banget. Nih, apalagi ditambah kangkung begini. Nah, gimana teman-teman? Nggak mau nyoba nih Budik Damber? Gimana sensasinya dari memelihara sampai memanen? Pokoknya enak banget deh. Nih, apalagi kita bisa makan ikan lele itu sepuasnya. Nih, ya, lihat ya. Enak banget, benar. Dagingnya tebal dan juicy. Cocol sambal buatan sendiri, enak banget. Enak tapi pedas. Nah, ini kan kemarin kita udah marinasi tuh 1,5 harian. Jadi kalau misalnya kalian makan tanpa sambal, itu bumbu yang kemarin itu udah meresap, jadi udah berasa. Apalagi ikannya masih hangat, enak banget. Nih ya. Tambah kerupuk. Nih, kalau kalian lihat nih, dagingnya tuh tebel, tapi nggak bikin enek gitu loh. Nih, ditambahin sambal. Nih, ya, sekarang ya. Nih ya, coba ya. Udah berasa belum sensasi enak makan saya tuh sampai ke rumah kalian? Kalau belum, buat sendiri ya. Nah, jadi karena kita pelihara lelenya sendiri, nah kita nggak khawatir nih mau sebanyak apa kita makan lele, karena kan kita tinggal serok, terus bawa ke dapur deh, bersihin sendiri. Nah, gimana? Kalian udah tertarik belum buat Budik Damber kalian di rumah? Nih ya. Ini juga bisa langsung dimakan. Cocol sambal, enak banget. Kedengeran nggak kriuknya? Ini juga kangkungnya tuh cuma direbus aja, nggak ada tambahan apa-apa. Kita kecil-kecilin dulu, baru udah dimakan. Nih, tambahin sambal. Enak banget.
Gimana? Kalian yang udah mulai budik damber, udah panen belum? Jangan lupa di-share ya di kolom komentar. Enak banget. Nih, sekarang kita coba ekornya. Sampai ekornya pun bisa dimakan, teman-teman. Nih. Kriuk. Enak banget. Ini cocol sambal karena saya suka sambal, jadi enak banget kalau ditambahin sambal. Kalau kalian yang nggak suka, enak juga, ikannya langsung dimakan. Jadi buat kalian yang pengen ngerasain sensasi saya, bisa mulai budik damber ya. Nah, pelihara dengan baik, panen dengan keluarga, masak, lalu nikmati bareng keluarga. Pasti sangat nikmat ya tentunya. Nah, tapi sebelum mulai budik damber, kalian bisa melihat video-video kami sebelumnya. Karena di sana sudah ada tutorial-tutorial yang bisa jadi referensi untuk kalian semua. Oke, sekian dulu video sharing hari ini ya. Saya bakal lanjutin makan karena enak banget. Tidak lupa, bertanilah sesuai dengan kemampuan. Secara tulus ikhlas, kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani bagaimanapun metode yang sedang kalian jalani. Nah, jika bermanfaat jangan lupa di-share. Jika suka langsung klik like. Jika tidak suka langsung di-unlike. Jika ada pertanyaan seputar tema ini langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk diklik tulisan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.